Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Kanjengan. Kali ini kita ada di Festival Kajen Kaping Pitu, Sangkan Paraneng Kajen. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, jauh-jauh dari Rembang menuju kita untuk menyampaikan buku yang sangat patut untuk dibaca dengan judul Suluk Kiai Cebolek. Buku ini tuh sangat patut dibaca bagi teman-teman santri ataupun teman-teman yang mengasuh atau mencari ilmu tentang suluk Mbah Ahmad Mutamakin itu seperti apa. Nanti kita mempraktekannya seperti bagaimana, dan nanti kita akan bahas panjang lebar bersama Bapak Ubed. Selamat datang Pak Ubed. Di sini kita dari teman-teman kajian itu ada kegiatan podcast yang mendatangkan para narasumber, terutama yang fokus membahas di pergerakan dakwah Mbah Ahmad Mutamakin yang memang sudah menjadi spirit dari teman-teman yang nyantri di kajian ataupun orang-orang yang memiliki pergerakan sosial, terutama di pemberdayaan dan kesadaran masyarakat. Dan di sini saya ingin berbincang-bincang, mungkin nanti mengalir saja nggih Pak Ubed. Mungkin Bapak Ubed ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang buku Suluk Kiai Cebolek. Di dalam buku Suluk Kiai Cebolek ini tuh judulnya adalah Suluk Kiai Cebolek dalam konflik keberagamaan dan kearifan lokal. Ini sebenarnya itu kalau boleh tahu dari judul ini itu pada gambaran buku ini tuh di era Mbah Mutamakin itu sudah ada konflik keberagamaan seperti itu Pak? Sudah. Itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan gambaran tempo dulu sampai Mbah Mutamakin ini melakukan pergerakan di dalamnya. Zaman Mbah Mutamakin masih hidup, itu justru konflik keberagamaan itu sangat rumit. Karena pada saat itu agama masih dibungkus dengan feodalisme. Feodalisme. Iya. Dan tanpa disadari itu sebenarnya pengaruh dari agama-agama sebelumnya atau sistem kepercayaan yang ada di masyarakat Nusantara sebelum kehadiran Mbah Mutamakin dalam konteks menguatkan jejak Islam Nusantara yang dikenalkan oleh Wali Songo. Dan agama dalam tanda kutip yang berkembang dengan simbol identitas agama apapun termasuk Islam, kalau keluarnya dari lesan para mufti atau majelis ulamanya kerajaan pada saat itu hampir semuanya dalam tanda kutip ketiak para raja. Untung-untungan kalau rajanya kebetulan memiliki perspektif pencerahan dan pembebasan, tentu berpengaruh positif terhadap agama dan searah dengan pembebasan dan pencerahan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau kebetulan seorang raja itu tidak memiliki perspektif pembebasan dan pencerahan searah dengan jejak kenabian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu agama meskipun di situ bersimbolkan Islam, tetap saja masih dalam dominasi kebenaran yang bersumber dari kepentingan penguasa. Di zaman Mbah Mutamakin sudah sangat jelas di beberapa kiai yang menduduki majelis ulama kerajaan
tidak sedikit yang memiliki latar belakang dari dzurriyyah Wali Songo, tetapi karena dalam posisi di keraton, maka dalam tanda kutip keberagamaan yang dijadikan pedoman keraton pun banyak terintervensi oleh suasana feudalistik itu tadi atau feudalisme. Dan itu yang betul-betul dihadapi oleh Mbah Mutamakin. Dan Mbah Mutamakin sebenarnya yang dilakukan oleh beliau bukan sesuatu yang baru. Karena memang sebelumnya sudah dilakukan oleh para wali songo sebagai sentral dakwah yang bisa menghubungkan antara raja ke Allah, raja ke rakyat, rakyat ke raja, rakyat ke Allah. Yang dilakukan oleh wali songo kan hampir sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai warasatul anbiya pada abad 15 wali songo itu. Tetapi lagi-lagi gerakan wali songo itu kan betul-betul menghadapi sebuah suasana lingkungan kerajaan atau kondisi masyarakat yang memang masih feodal. Jadi feodalisme itu memang diciptakan oleh kerajaan, oleh keraton di satu sisi. Di sisi lain feodalisme itu juga telah membumi di tengah masyarakat. Oh iya Pak, itu mungkin saya selaku orang awam ya Pak, feodalisme itu secara praktik itu bisa digambarkan seperti apa Pak? Ya seperti kata itu. Kalau teman-teman pengen lihat itu, pola feodal itu ya pola kata itu. Kata itu kan kalau dengan atasan itu merunduk. Tapi kalau punya kesempatan, kata itu nyepak dan ngencingi. Nah, masyarakat feodal itu masyarakat yang ketika dengan atasan sangat munduk-munduk, katakan begitu. Kalau dengan bawahannya ngamplengi, atau kalau tidak ada benernya nyepak dengan bawahan, itu feodalisme. Dan ini berat, kondisi keberagamaan yang dihadapi oleh Mbah Mutamakin ini berat sekali. Di satu sisi Islam harus dibangun memasuki fase pencerahan yang luar biasa untuk membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Tapi di sisi lain, masyarakat yang dalam tanda kutip beragama Islam pada zaman Mbah Mutamakin dan bahkan para raja yang memiliki gesekan dan bahkan memiliki genealogi dengan Wali Songo. Para raja saat itu kan juga memiliki genealogi dengan Wali Songo. Tetapi karena kondisi masyarakat itu menghidupkan suasana feodalistik dan para raja juga menikmati suasana itu karena diuntungkan oleh feodalisme para raja itu. Dan akhirnya ini suatu tantangan bagi Mbah Mutamakin. Makanya berat sekali. Sehingga tidak salah kalau banyak para analis sejarah tentang pergerakan Mbah Mutamakin dikenal sebagai sosok wali peradaban itu betul-betul empiris itu, bukan mengada-ngada. Kalau Mbah Mutamakin wali peradaban itu betul-betul empiris itu. Karena betul-betul saat itu menghadapi sebuah fenomena yang seperti itu beratnya. Pak, kalau kita lihat kan Mbah Mutamakin dari pada awalnya itu kan ada kisah Mbah Mutamakin muda itu dengan kakak-kakaknya itu diberi wejangan dengan ayahnya, yang mana ayahnya itu adalah seorang raja, di mana mau demisioner ya Pak, itu memberikan wejangan kepada anaknya. Kerajaan itu hanya satu, sedangkan pemimpin juga hanya satu. Bila kalian berebut, pasti akan menjadikan sesuatu hal yang tidak baik. Lalu ditawarkan, bila kalian memilih kerajaan dunia, maka kalian tidak akan mendapatkan akhirat. Jika kalian memilih kerajaan akhirat, maka kamu akan mendapatkannya. Lalu Mbah Mutamakin kan memilih jalur keilmuan, yaitu tidak memilih jalur kekuasaan istilahnya ya Pak. Jika memang untuk sebuah pergerakan pemberdayaan tadi, seperti tadi itu ada antara raja dan Allah
raja dan masyarakat mendekat dengan Allah. Ketika Mbah Mutamakin memilih jalur tidak di kebijakan, itu seberapa progresif, Pak? Bukankah itu malah lama nanti? Sedangkan tokoh-tokoh keilmuan seperti Mbah Mutamakin itu di tanah Jawa juga banyak seperti itu. Sebelum saya menjawab ini, saya perlu mengklarifikasi. Sebenarnya keluar dari istana itu tidak dimulai dari Mbah Mutamakin. Sebenarnya sudah dimulai dari buyut beliau, mbah beliau yang bernama Syekh Abu Nawa itu. Syekh Abu Nawa. Ya, jadi Syekh Abu Nawa itu memang putra dari Joko Tingkir yang memang sudah tidak tertarik dengan kerajaan karena memang pengalaman Joko Tingkir dan pengalaman eranya pada saat itu, namanya kerajaan itu pasti ada kehendak kuasa. Hidup di tengah kerajaan itu pasti ada kehendak kuasa. Apapun yang digerakkan, taktik dan strategi apapun, targetnya adalah kekuasaan. Dan itu mulai ditinggalkan oleh Syekh Abu Nawa, menurun kepada putra beliau Syekh Sumu Hadinegoro, kemudian melahirkan Mbah Mutamakin itu sebenarnya. Oke. Kembali kepada pertanyaan tadi, sebenarnya Mbah Mutamakin itu tidak mengabaikan seperti itu. Ada strategi yang menarik dari Mbah Mutamakin, dan ini sebenarnya teori yang dipakai Gus Dur dan seharusnya dijadikan pedoman oleh para ulama sekarang ini. Apa yang menarik itu bahwa Mbah Mutamakin itu strategi dakwah beliau adalah membangun institusi di tengah institusi. Institusi di tengah institusi. Membangun institusi sosial sebagai sebuah institusi pencerahan dan pembebasan di tengah masyarakat, di tengah institusi negara kerajaan pada saat itu. Sehingga Mbah Mutamakin itu adalah sosok yang tidak mau jadi tangan panjang penguasa, tapi sekaligus juga kritis terhadap penguasa. Atau sebaliknya, tidak mau menolak kekuasaan, tetapi juga tidak mau menjadi tangan panjang penguasa. Tidak mau jadi tangan panjang penguasa, tapi juga tidak menolak kekuasaan. Jadi beliau itu menerima sistem kepemimpinan, tetapi kritis terhadap sistem kepemimpinan. Jadi beliau membuat institusi di tengah institusi, membuat institusi sosial sebagai institusi pembebasan dan pencerahan di tengah institusi penguasa, kekuasaan itu. Tidak mau menolak atau mengkudeta penguasa, tapi juga tidak mau menjadi tangan panjang penguasa. Membuat pemberdayaan sendiri yang sekarang dipakai LSM, lembaga pemberdayaan masyarakat itu. Dan ini menarik, sehingga kiai itu tidak perlu alergi terhadap penguasa, takbir terus kemudian menjatuhkan penguasa, tidak. Dan juga tidak menjadi tangan panjang penguasa. Dan ini sangat Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut saya. Karena dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan termasuk mengkudeta atau menurunkan penguasa itu kan sesuatu yang memang mamali, sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh umat Islam, karena khawatirnya nanti malah membenturkan masyarakat muslim dengan penguasa, dan risikonya itu tinggi sekali. Nah, oleh karena itu ini yang dilakukan oleh karenanya justru tingkat perdebatannya Mbah Mutamakin itu pada tingkat majelis ulamanya kerajaan pada saat itu. Bagaimana itu gambarannya, Pak? Kartosuro, Surakarta pada saat itu kan mempunyai majelis ulama. Di antaranya Ki Khatib Anom saat itu, dan beberapa ulama yang lain itu kan yang sebenarnya tidak terima dengan kondisi Mbah Mutamakin. Terima bagaimana itu, Pak? Tidak terima dalam konteks perilaku, sikap, perjuangan Mbah Mutamakin di tengah masyarakat, karena akhirnya membuat huak-huak
kalau istilah zaman sekarang itu membuat hoak-hoak kalau Mbah Mutamakin tuh kiai kok merawat anjing dan lain sebagainya itu sebenarnya persoalannya kan di tingkat majelis ulama. Tapi rajanya sendiri kan tidak mempersoalkan itu. Bahkan akhirnya Mbah Mutamakin juga mendapat putri beliau yang akhirnya menurunkan ulama-ulama kajen itu kan gitu. Ya, jadi bahkan pihak kerajaan sendiri akhirnya sangat menghormati Mbah Mutamakin. Jadi problemnya itu terletak kepada majelis ulamanya pada saat pemerintahan Kartosuro yang dikenal sampai versus Mbah Mutamakin katakan begitu. Dan ini yang tidak masuk dalam catatan beberapa tulisan, Oh ya, Niko, yang ingin saya tanyakan itu seperti ini Pak. Tiba-tiba kok terlintas ya. Ini kan tentang suluk Kiai Cebolak. Jadi sebelum buku-buku tentang Mbah Ahmad Mutamakin itu tertulis menjadi sebuah pustaka, itu yang beredar di masyarakat secara tutur itu adalah kisah-kisah Mbah Mutamakin, yang mana kisah-kisah tersebut juga bisa tersisipi informasi yang kurang valid, seperti mungkin ada hoak atau sejenisnya yang ikut tercampur. Tapi dari gambaran besar yang ada itu, dari pemahaman saya, Mbah Mutamakin itu diperspektifkan sebagai seorang tokoh ulama yang apa istilahnya ya, kontroversial, sehingga mengakibatkan mendapatkan konsekuensi dari kontroversialnya itu sebuah hukuman yang sangat sangat final, seperti dibakar. Terus jadi itu hukuman bagi orang-orang yang pelanggarannya berat ya. Kiai Ahmad Mutamakin terkenal kontroversial, terus dihukum berat. Tapi kenapa kok menjadi tokoh yang sangat sangat perlu dikaji. Jadi pemikiran yang ada pada saya kecil dulu ya, itu ketika melihat mimbar Mbah Ahmad Mutamakin, di sana itu ada ukiran naga, ada ukiran burung. Sedangkan saya yang pada saat itu masih dari SD dengan pemahaman agama yang mungkin masih perspektifnya kecil, itu pandangan saya menggambar itu tidak boleh, karena kalau kamu menggambar makhluk hidup, kamu harus memberikan nyawa. Tapi kenapa Mbah Mutamakin membuat patung? Nah, saya bingung. Ini Mbah Mutamakin itu pasti tokoh yang keilmuannya tinggi dan mendalam. Kenapa kok saya mendapatkan keilmuan yang seolah-olah bertolak belakang? Seperti kisah yang satu tadi, Mbah Mutamakin memelihara anjing. Sedangkan anjing di perspektif kita itu adalah makhluk yang dipegang saja, kalau bisa tidak. Tapi kenapa dipelihara? Nah, itu sebenarnya kan pasti ada gap informasi, atau mungkin ada narasi-narasi yang dibangun yang mungkin perlu kita ketahui, Pak. Mungkin bisa dipaparkan tentang hal tersebut. Saya ingin memulai dari titik kontroversial tadi itu. Iya, kontroversial. Ya. Mengapa tokoh kontroversial kok sampai sehebat itu dan betul. sampai berkembang membangun peradaban sampai sekarang ini? Dan anehnya mendapatkan hadiah dari raja, seorang istri dan yang melahirkan ulama besar semua. Nah, itu ada kisah apa sebenarnya, Pak? Sebenarnya sama Mas. Beliau siapapun yang kontroversial tetapi hebat, itu pasti akan dicatat oleh sejarah. Mbah Mutamakin itu adalah tokoh kontroversial yang memang membebaskan dan mencerahkan. Ada banyak orang kontroversial tapi tidak mencerahkan, tapi membodohkan. Dikit-dikit takbir tapi dalam simbol ketakbiran yang sebenarnya tidak mencerahkan masyarakat di sana. Tetapi kalau kontroversi seseorang itu adalah
sebuah gerakan yang mencerahkan dan membebaskan, pasti akan dikenang sejarah. Dan Mbah Mutomakin itu sangat mencerahkan. Banyak catatan-catatan beliau dalam ornamen yang saya sebut sebagai ornamen cebulek gitu di masjid itu. Dan itu menurut saya karya besar Mbah Mutomakin yang valid, menurut saya yang valid itu. Dan tidak ada khilaf di situ. Tidak ada khilaf. Otentik ya. Otentik betul, dan itu mencerahkan sekali. Salah satu contoh misalnya ada orang ini getek, bahasa Indonesianya apa itu? Apa ya? Mengambil dengan gala gitu ya. Itu sebenarnya kan Mbah Mutomakin ingin memastikan semua orang itu punya potensi besar. Sekolah, pendidikan itu kan ingin hanya sebuah bagaimana manusia itu bisa membahasakan potensi yang ada dalam dirinya. Tapi semua orang punya potensi. Tinggal bagaimana potensinya itu diambil dengan kekuatan kalimat tauhid. Gala itu sebagai sebuah simbol yang Allahu wahdah. Jadi betul-betul dalam diri manusia itu ada unsur roh, ada unsur qalb, ada unsur akal, ada unsur nafas. Dan ini adalah potensi-potensi atau ibarat sebuah pohon ini, buah-buah dalam diri manusia yang akan muncul sebagai potensi alamiah. Tetapi ini semua tidak akan bisa dinikmati oleh seseorang kalau seseorang itu tidak betul-betul mau berupaya untuk mengambilnya. Nah, jadi dan semuanya punya nutrisi itu, dan itu ada di Kimia Sa'adah dan Al-Munqidh Madulal juga dijelaskan itu bahwa roh itu punya nutrisinya roh adalah zikir. Banyak ornamen itu yang menjelaskan arti pentingnya zikir. Kemudian qalb itu potensi yang punya nutrisinya adalah empati dan simpati terhadap kebenaran. Kemudian akal itu juga punya nutrisinya adalah bagaimana berpikir. Dan yang menarik, yang menjadi banyak tema di dalam ornamen itu justru terletak pada arti pentingnya mengendalikan nafsu seseorang itu. Mengendalikan nafsu, dan itu juga disimbolkan oleh Mbah Mutomakin dengan puasa 40 hari. Setelah puasa sampai dihidangkan oleh istri beliau yang masakan yang mewah sehingga melahirkan sebuah perumpamaan dalam perspektif Mbah Mutomakin yang kemudian muncul, disimbolkan dengan muncul anjing itu. Sebenarnya kan Mbah Mutomakin ingin menekankan bahwa musuh besar manusia itu hanya ada dua di dalam ornamen itu, adalah al-amsal dan ajsam. Apa itu, Pak? Amsal itu hidup itu dalam perumpamaan. Orang mengandekan naik pesawat itu enak. Pertanyaannya setelah naik pesawat mau apa? Orang mengandekan bahwa makan sate itu lezat. Setelah sate selesai dimakan 10-20 cunduk, mau apa? Orang mengandekan bahwa hubungan biologis seks itu enak. Tapi setelah dirasakan cuman hanya 5 menit itu terus mau apa begitu. Itu sebenarnya kan orang hanya diandekan dengan sebuah perumpamaan sebenarnya. Oleh karena itu, selama orang tidak bisa mengendalikan amsal, itu akan dilibas oleh imajinasinya sendiri yang sedang mengumpamakan, mengandekan amsal yang berlebihan itu. Dan ini harus betul-betul ditahan. Termasuk juga ajsam, ini berbahaya sekali. Ajsam itu kebutuhan fisik ini. Dan nafas untuk bisa dimutmainnah itu harus bisa memanage suasana amsal dan ajsam dalam diri manusia. Dan banyak ornamen-ornamen yang berbicara tentang nafas yang dibuat oleh Mbah Mutomakin. Termasuk ular itu juga simbol bagaimana seseorang itu kalau nggak lapar jangan makan, katakan begitu. Orang itu betul-betul harus mengendalikan hawa nafsu sebagai sebuah pembelajaran. Dan itu sah. Dalam konteks risalah kenabian kan sah. Seluruh alam makhlukot ini itu kan adalah sebuah nilai yang memberikan isyarat penting untuk bisa mendekatkan diri manusia kepada Allah. Karena manusia itu terikat dengan relasi kosmologi. Dan itu ada dalam ornamen cebulek.
bahwa manusia itu dalam relasi kosmologi, artinya apa? Manusia itu memiliki hubungan suci dengan Allah, memiliki hubungan suci dengan antar manusia, juga memiliki hubungan suci antar alam makhlukat. Dan itu di seluruh ornamen Mbah Montomaken tuh saya buat tabel, ada di halaman 283. Tabel-tabel ini adalah tabel-tabel yang saya simpulkan. Saya tidak mengatakan tabel ini dari masjid, bukan. Ini simpulan saya dalam bentuk tabel ini saya yang buat dari ornamen-ornamen Mbah Montomaken. Dan ini sebenarnya bentuk titipan, saya nitip di karya saya sendiri. Paling tidak kalau saya meninggal, tabel ini sudah saya buat, paling tidak begitu. Kalau dengan harapan kalau ada waktu akan saya buat lagi, akan saya urai. Karena memang yang menjadi titik suluk Mbah Montomaken itu adalah di tabel yang saya buat ini. Sedangkan karya-karya yang lain itu adalah pembacaan saya secara akademik sebagai seorang dosen, membaca sejarah Mbah Montomaken, yang itu sebenarnya dimulai dari penelitian kecil istri saya, kebetulan dosen di Yayan Kudus, melakukan penelitian tentang Mbah Montomaken. Setelah saya baca, saya sedikit canda. Meneliti tentang Mbah Montomaken nggak konsultasi sama cucunya, saya bilang gitu. Nggak konsultasi sama cucunya. Akhirnya saya terus mencoba mendekonstruksi ulang dari hasil riset itu. Saya tambah-tambah dengan ini. Ketika saya dimarahi atau dipanggil orang tua, diberi nasihat, memberikan nasihat dari simbol-simbol ornamen yang ada di masjid, atau ketika saya sowan Kiai Nafek, atau ketika saya nderek ke Abah sowan di beberapa kiai kajen termasuk Mbah Dullah, kita kadang-kadang mendengarkan itu, dan itu terekam dalam memori. Jadi manfaatnya sowan kiai itu ada nilai yang bisa diperoleh akhirnya. Nah, akhirnya saya punya kepentingan terhadap riset kecil yang dilakukan oleh istri saya itu di Yayan Kudus untuk menambah itu semua. Dan akhirnya kalau saya hanya asal nambah, dalam dunia akademik kan kurang ilmiah. Nanti jadi terkesan hanya pesan singkat nanti. Akhirnya saya integrasikan dengan berbagai perspektif, termasuk saya harus mengambil teori tentang makna sebuah simbol dan tanda, untuk bagaimana itu saya jadikan sebagai teori saya untuk membaca simbol dan tanda yang ada di ornamen Masjid Kajen sebagai sebuah originalitas dari karya Mbah Montomaken. Maka akhirnya muncul karya ini. Tapi sebenarnya ringkasan singkat murni dari suluk Mbah Montomaken itu ya yang ada di tabel ini, yang saya buat ini. Saya nggak tahu apakah nanti ini saya buat karya dalam bentuk bahasa Arab, berbahasa Arab, atau saya urai lagi dalam bentuk karya yang langsung dalam bentuk bahasa Indonesia. Atau dua bahasa Arab ada. Dan nilai pencerahannya luar biasa, nilai pembebasannya luar biasa Mbah Montomaken dari seluruh ornamen-ornamen itu. Maka semoga ornamen-ornamen itu terjaga dan tidak hilang gitu. Semoga terjaga. Sepintas saya terngiang gini gitu. Mbah Montomaken dalam memberikan pesan kepada cucunya itu unik ya. Biasanya itu kan dalam bentuk pustaka ya. Itu yang bisa dibawa siapa saja, terus bisa hilang. Tapi Mbah Montomaken ternyata menyimpan pusaka yang berupa inti di masjid itu ya, otentik. Tapi ya itu harus dipecahkan kodenya ya. Karena kalau dalam bentuk buku udah hilang mungkin, Mas. Enggak. Saya dapat cerita dari Abah, Mbah Montomaken sebenarnya karyanya banyak. Tetapi yang beliau sampaikan ke saya itu, yang diantaranya yang beliau dapatkan itu khutbah Mbah Montomaken yang turun-temurun, yang kadang disampaikan oleh beberapa ulama kajen dalam khutbah itu, khutbah Jumat itu, dan sasahan beliau terkait dengan qasar salat jamak itu. Dan
beliau menyampaikan catatan-catatan kecil itu. Saya tanya ketika itu datanya juga ada, tapi di mana itu? Beliau juga nggak tahu itu. Tetapi ala kulli hal, ketika saya mendengarkan dari satu sarana nasihat terkait dengan rahasia ornamen-ornamen itu, setelah saya kuliah itu, setelah saya pulang dari Australia, saya rasakan betul betapa ornamen di Masjid Kajen itu menyimpan satu rahasia yang sangat luar biasa. Dan ibaratnya tidak dalam bentuk buku pun sudah bisa dibukukan. Jadi makna simbol mungkin kalau tidak dalam bentuk ornamen mungkin sudah hilang semua. Karena penjajah yang begitu luar biasa sadisnya saat itu. Sehingga makam satu wali dengan wali lain aja dikecoh. Itu kan sebenarnya mengapa ada beberapa wali yang masyhur tapi makamnya tidak jelas. Seperti Syah Bunawa, mbahnya Mbah Mutomakin. Itu karena kan hasil sukses kerjanya penjajah itu. Jadi tidak hanya itu, memang penjajah itu betul-betul mengecoh suasana situs-situs besar kita. Dan lagi-lagi kesuksesan penjajah itu karena berhadapan dengan raja-raja yang feodal juga. Dalam tanda kutip harus menerima kerjasama dengan para kolonial itu. Dan korbannya adalah tokoh-tokoh kita yang harusnya luar biasa. Buku-bukunya banyak yang hilang semua kan. Berarti strategi Mbah Mutamakin itu sangat lintas zaman ya, bisa menyimpan pustaka yang ternyata itu adalah jika dipustakakan itu banyak sekali ya bukunya atau hasilnya. Saya niku penasaran. Sebenarnya itu Mbah Mutamakin yang lebih dikenal kan kontroversinya. Itu bisa diambilkan kopi ya biar saya. Nggih, kopi kalau ada sambil santai. Diambilkan kopi saya bisa. Untuk saya atau minum biar. Ya. Tuh ya. Tadi saya ulangi gitu Pak. Ya. Mbah Mutamakin itu kan lebih dikenal kontroversinya. Sedangkan itu pemberdayaannya, pencerahannya itu kisahnya itu masih jarang tertuturkan. Sedangkan kita di sini itu dengan tantangan yang ada di era Mbah Mutamakin mungkin lebih kompleks saat ini ya Pak. Seperti tadi tentang apa ya? Tentang era Mbah Mutamakin itu menjaga nafsu itu sangat ditekankan sekali. Sedangkan pada era sekarang itu tantangannya itu banyak. Terus tentang kepentingan itu juga banyak. Manipulatif, hoak itu juga sekarang sudah erat. Lalu kita bisa mengambil strategi apa Pak untuk melakukan suluk Mbah Mutamakin di era sekarang? Ada hal yang menarik yang sering saya katakan di beberapa pertemuan Mas dengan para santri itu. Setelah saya belajar dari ornamen Syekh Ahmad Al-Mutamakin, sebenarnya teks syar'i, teks yang mengajarkan tentang syariat kita itu 30%. 30%. Yang 70% adalah hikmah. Hikmah di balik syariat itu. Contoh begini misalnya gini. Al-Qur'an itu kalau kita pahami dari segi akal itu kan akhirnya mungkin orang bisa mengatakan oh seperti itu toh. Al-Qur'an artinya seperti itu, sederhana. Tapi orang tidak banyak memikirkan tentang daya mistik. Makna magnetik yang luar biasa dari Al-Qur'an itu. Sama. Sosok Nabi Muhammad tentu kita akan memahami beliau adalah basyarun lakal basar. Taubahnya seperti manusia biasa tetapi tidak seperti manusia biasa, katakan begitu. Ya, beliau dahar, beliau makan dan beristri dan berintegrasi dengan masyarakat. Tetapi di balik apa yang empiris yang kita lihat dari sosok seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad itu ada nilai-nilai hikmah yang melekat pada diri beliau
yang memiliki daya magnetik yang luar biasa. Itu yang mahal. Makanya saya teringat ada seorang mahasiswa tanya kepada Ibnu Sina, "Wahai profesor, mengapa engkau tidak mengaku jadi nabi saja? Karena karya kamu banyak dan dibaca di mana-mana. Hasanah pustaka kamu dibutuhkan dunia. Mengapa kamu tidak jadi nabi? Sementara yang Muhammad meninggalkan Al-Quran dan beberapa ajaran yang seperti itu beliau mengaku menjadi nabi dan bahkan menjadi nabimu." Katakan gitu. Apa jawab Ibnu Sina? "Kamu tidak tahu, di balik sosok Nabi Muhammad itu ada nilai yang luar biasa yang bisa dikembangkan secara berlipat ganda dalam berbagai perspektif pemikiran. Tentu saja kita juga terlihat sederhana. Nabi Muhammad itu kan mengajarkan Islam, iman, ihsan. Sederhana sekali. Sederhana kelihatannya. Tetapi beliau mengajarkan 3 hal yang sederhana ini mampu membentuk karakter umat pada zamannya dan berpengaruh sampai sekarang ini. Ada sebuah hikmah di balik kehadiran Nabi Muhammad itu. Nah, termasuk ada hikmah besar di balik kehadiran Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau membaca ayat Al-Quran, tentu kita, apalagi kalau memahaminya dari terjemahan, seakan-akan sederhana sekali. Oh, terjemahannya begitu gitu. Tapi perlu diketahui, satu ayat bisa melahirkan 1000 mufasir, karena tiap-tiap ayat itu sebagai sebuah tanda yang menandai banyak kawasan. Ketika ayat itu dimasuki, maka akan menemukan banyak rahasia di perkampungan ayat itu. Sama, saya masuk Kajen, Gapura, Kajen gitu. Kalau saya baca tanda di Gapura itu, tentu kelihatan sederhana. Tapi kalau saya masuki Hasanah Kajen ini, ada sosok-sosok ulama yang luar biasa itu kan akan menjadi hebat masuk Kajen ini. Sama, ayat Al-Quran itu kelihatannya satu ayat itu seperti sederhana sekali. Tapi rahasia di balik ayat itu hanya bisa ditembus oleh mereka yang bisa memahami hikmah hasanah yang tersimpan di dalam rahasia ayat itu. Lah, dan itu yang ingin diajarkan oleh Mbah Mutamakin. Oleh karena itu, ulama-ulama di zaman Mbah Mutamakin yang hanya perspektif syariat saja, itu akan kebobolan ketika mau berdebat dengan Mbah Mutamakin. Karena Mbah Mutamakin tidak hanya berhenti pada teks dalam tanda kutip yang menjadi prinsip agama, tetapi juga memasuki hasanah yang ada di balik teks, hasanah yang ditandai oleh teks, hasanah yang ditandai oleh tiap-tiap ayat di dalam Al-Quran, katakan begitu, sehingga akan kaya sekali. Nah, oleh karena itu, kalau kita memahami keislaman berhenti pada sebuah teks dalam tanda kutip yang menjadi pedoman agama Islam, itu kita tidak akan menikmati betapa dahsyatnya hikmah yang ditawarkan di balik teks yang seolah-olah terbatas oleh akal pikiran manusia. Tapi ada banyak hal yang tidak terbatas yang akan selalu mengisi ruang dan waktu serta zaman teks itu. Dan Mbah Mutamakin ini menawarkan sebuah teks yang di balik teks itu ada sebuah makna yang bisa menguatkan tiap-tiap generasi yang ingin memasuki fase pencerahan. Jadi ada inti kekuatan memasuki fase pencerahan yang diberikan, yang dipesankan oleh Mbah Mutamakin di ornamen-ornamen cebule itu. Termasuk tadi yang sudah saya pecah, yang sudah saya sampaikan terkait prinsip Mbah Mutamakin di dalam membangun relasi gerakannya di tengah institusi penguasa besar pada zaman beliau, sehingga beliau tetap disenangi penguasa meskipun pada awalnya dicurigai,
tetapi di sisi lain beliau tetap independen, mandiri dalam membangun institusi untuk menggerakkan masyarakat itu, sehingga beliau betul-betul membawa suasana pencerahan masyarakat. Maka berbeda karya-karya yang arus utama kerajaan dengan karya-karya yang dalam perspektif pembebasan dan pencerahan yang membicarakan Mbah Mutomakin itu berbeda. Termasuk tetapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai tersebar karya-karya Mbah Mutomakin dalam perspektif mitologi masyarakat. Tadi yang sudah disinggung. Perlu diketahui bahwa sesuatu yang terkait dengan mitologi itu tidak selamanya khayal. Tidak selamanya khayal. Bahkan dalam metode riset itu mengabsahkan untuk mengambil data dari mitologi masyarakat. Karena suara masyarakat yang menjadi keyakinan masyarakat itu justru bisa membentuk, itu bisa menjadi bagian daripada core value yang banyak dilupakan orang. Yang banyak dilupakan oleh dulu itu kajian yang bicara tentang mitologi itu kan diasingkan. Seakan-akan tidak terpakai, tidak ilmiah begitu. Tidak valid. Tetapi core value itu hanya bisa bertahan secara turun-temurun di tengah masyarakat kalau memang core value itu berarti bagi masyarakat. Oleh karena itu kisah-kisah Mbah Mutomakin itu tidak akan diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat kalau memang kisah itu tidak menjadi core value masyarakat. Nah, makanya menarik. Kalau saya rasakan kisah-kisah yang terkait dengan Mbah Mutomakin itu mengandung core value masyarakat. Mengandung core value masyarakat, bahkan istilah saya itu muara dari nilai-nilai pribumisasi Islam di Nusantara ini yang dibangun oleh Wali Songo itu tercatat dalam ornamen Cebule. Dan Mbah Mutomakin itu ensiklopedi pribumisasi Islam yang ada di Nusantara ini, yang sudah dikenalkan Wali Songo. Tentu Mbah Mutomakin bukan sebagai sosok yang mengawali membentuk keutamaan dari pribumisasi Islam ini, tapi sebagai sosok yang memang betul-betul mempertahankan prinsip-prinsip keutamaan dari pribumisasi Islam Nusantara yang diterapkan oleh Wali Songo, yang secara simbolik sekarang dimasukkan dalam diskursus gerakan Nahdlatul Ulama oleh beberapa aktivis NU sekarang ini. Tetapi sebenarnya ensiklopedi itu sebenarnya ada pada Mbah Mutomakin sebenarnya. Makanya saya sangat antusias jika ada kelompok di sini yang betul-betul ingin mencatat dan mengumpulkan hasanah kajen terkait dengan Mbah Mutomakin, karena beliau betul-betul ensiklopedi. Dan kalau boleh saya kira juga sudah tidak menjadi rahasia umum ya, tokoh-tokoh di PBNU juga banyak dari kajen mulai ya nggak usah disebutkan satu persatu, tapi yang jelas sudah terbaca itu, dan itu sebagai bentuk core value yang membentuk di beberapa tokoh itu. Jadi semuanya kan dalam tradisi masyarakat, dalam teori antropologi, dalam teori sosiologi itu kan bisa hilang kecuali core value, Mas. Value malah ya. Iya. Pendidikan itu bisa merubah seseorang dalam membangun mindset pandangan seseorang, tapi tidak akan bisa merubah core value. Yang menarik, perspektif gerakan Mbah Mutomakin, pembebasan dan pencerahan Mbah Mutomakin itu masuk inti core value dalam tradisi Islam Nusantara. Jadi menariknya di situ. Dan itu tidak sulit. Karena ornamennya masih ada semua sekarang, ya, tidak sulit. Oh iya. Iya. Ini tiba-tiba terlintas lagi, Pak, terkait core value ini, Pak. Setiap suatu pemberdayaan pasti kan memiliki core value atau mungkin spirit atau ruhnya ya, Pak. Nilai dasar suatu pergerakan. Nah, sedikit cerita ya. Saya punya teman
itu memiliki pandangan ideologi yang berbeda dengan saya. Ketika ia datang ke kajian melihat sosok Mbah Mutamakin, itu dia bertanya, seperti halnya ziarah, menurut apa yang dia yakini, ziarah itu bukan hal yang baik karena mereka menganggap bahwa ziarah itu seperti menyekutukan dalam hal bertauhid kepada Allah. Maka dari itu dia memilih tidak untuk berziarah. Tapi pada saat ngobrol, saya ajak, kenapa kamu tidak coba berkunjung saja? Ketika dia berkunjung, dia selesai, datang kembali ke rumah, saya tanya, kamu di sana ngapain? Ya saya cukup baca Yasin, di mana yang lain orang katanya bertawasul. Tapi setelah itu dia punya pemikiran, kenapa ya sosok yang sudah wafat berjarak ratusan tahun, tapi pemberdayaannya masih bergerak. Itu core value yang dibangun itu seperti apa? Sedangkan kebanyakan kita melakukan pergerakan atau mini suluk itu ketika kita sudah selesai paripurna mungkin, atau sudah selesai pula gerakannya, tidak bisa berkembang. Kalau di sini saya baca ya Pak, itu membangun core value kan dimulai dari syahadatan, mengesakan, menata niat, membersihkan. Itu bagaimana kita bisa menerapkannya di era seperti ini Pak? Masih mungkinkah napa mboten Pak? Saya ingin memulai dari case study, studi kasus sosok yang diceritakan tadi Mas. Terkait menolak ziarah. Itu sebenarnya karena dipengaruhi oleh pembagian tauhid yang salah. Tauhid itu kan nggak boleh dibagi-bagi. Dia itu membagi tauhid menjadi uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Padahal sebenarnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu satu, sifat Allah. Tidak dalam konteks pembagian tauhid. Karena al-qudrah wahdah, al-iradah wahdah. Tidak dalam konteks kudrah uluhiyah, kudrah rububiyah, dan kudrah asma wa sifat. Nah, rata-rata yang ketakutan untuk berziarah itu karena terjebak dalam pembagian tauhid, yang itu bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita itu kan kudrah wahdah, kita itu kan ke kuburan masih tetap hadzal makhluk wa huwal khaliq. Jadi tidak ada kata musyrik bagi kita itu. Sehingga bahkan mengajarkan prinsip keutamaan dengan mengambil simbol Dewa Ruci itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditabukan. Seperti yang kita temukan dalam kisah Mbah Mutamakin, kisah Dewa Ruci itu. Itu sebenarnya nggak perlu ditabukan. Itu kan instrumen sebenarnya. Yang core value-nya masih tetap dalam nilai-nilai ketauhidan. Itu instrumen bahwa memang pada akhirnya ya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebesar kamu pada akhirnya akan menyaksikan kamu itu kecil, tidak siapa-siapa. Karena di balik itu adalah ada yang maha agung sebenarnya. Sebenarnya titik kisah Dewa Ruci Mbah Mutamakin sebenarnya kan di situ sebenarnya Mas. Mbah Mutamakin ingin membangun sebuah core value bahwa ketauhidan itu fitrah. Ingin memastikan bahwa seseorang sebelum terpengaruh oleh siapapun itu sudah Islam. Karena Islam itu adalah fitrah. Dan Mbah Mutamakin ingin mengembalikan pada nilai Islam sebagai agama fitrah. Bukan sebagai agama kebudayaan, bukan sebagai agama kekuasaan, bukan sebagai agama kehendak kuasa, tapi Islam itu adalah agama fitrah yang harus membebaskan dan mencerahkan seperti yang dibawa oleh Nabi dan para wali songo. Dan inilah core value yang ingin dibangun Mbah Mutamakin. Meskipun di situ Mbah Mutamakin menggunakan instrumen-instrumen pada zamannya. Karena kisah Dewa Ruci itu kan tidak hanya pada zaman Mbah Mutamakin Mas. Zaman Sunan Kalijogo juga sudah terjadi penggubahan kan kisah Dewa Ruci itu. Sebelum Wali Songo kisah Dewa Ruci itu juga sudah ada.
Tetapi oleh Mbah Mutamakin menggunakan itu sebagai sebuah instrumen. Dan sebenarnya ziarah ke Mbah Mutamakin itu tidak hanya hadroh Fatihah, khataman Quran saja sebenarnya. Ada ziarah kebudayaan, ada ziarah bagaimana membentuk core value, ada ziarah bagaimana membentuk masyarakat, ada ziarah bagaimana mempertahankan pribumisasi Islam ini. Jadi ziarah ke Mbah Mutamakin itu sebenarnya banyak. Kalau case study studi kasus sosok yang tadi diperbincangkan anti ketika di makam Mbah Mutamakin tidak mau baca dan tidak mau ziarah itu karena memang dia tercerabut dari core value-nya untuk mencoba ingin memahami tauhid dari perspektif pembagian tauhid itu yang itu bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya. Karena prinsip tauhid kita itu kan bukan dibagi-bagi. Tauhid kita ya al-qudrah ya wahdah, iradatullah wahdah. Jadi kalaupun ada uluhiyah, rububiyah, asma sifat itu sifat Allah, bukan dalam konteks pembagian tauhid. Yang kita tolak itu kan dalam konteks pembagian tauhid. Karena apa? Terjadinya pembagian tauhid itu akan membuat distorsi keyakinan seseorang pada Allah. Sehingga sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit dolalah, sedikit-dikit sesat dan sedikit-dikit neraka. Ini karena efek-efek pembagian tauhid itu, Mas. Dan Mbah Mutamakin menanamkan kuat tentang al-qudrah wahdah. Makanya beliau dijuluki wali Allah yang al-mutamakin itu sebenarnya kan sebagai julukan beliau yang betul-betul condong lurus al-inqiyad at-taslim at-tafwid ilallah, betul-betul lurus, tak tergoyahkan, katakan begitu, tak tergoyahkan, sehingga tidak takut dengan dialog-dialog di tempat yang lain. Makanya alumni kajian rata-rata demokratis. Alumni kajian itu rata-rata pandangannya tidak kaku, baik dialog dengan kebudayaan apapun, bahkan dengan agama yang berbeda. Makanya aneh kalau ada alumni kajian kok kaku berdiskusi dengan agama yang berbeda atau berdiskusi dengan kebudayaan, itu aneh. Dan atau sebaliknya, ada orang kajian kok alumni kajian mengenyam pendidikan di luar, tadinya tradisi kajian yang dipakai kemudian kaku karena sudah mengenyam pendidikan di luar, nanti kembali ke kajian akhirnya kembali lagi. Pernah suatu ketika saya diskusi dengan Abah, di kajian ini kok ada tokoh yang agak sedikit aneh, nanti kembali lagi, akan kembali lagi dengan tradisi kajian. Karena begitu kuatnya pengaruh Syekh Mutamakin di dalam memancarkan cahaya core value pribumisasi Islam ini itu. Maka saya juga kadang-kadang selalu mengatakan ini memang ini yang saya kira agak lumayan untuk bisa didengar juga. Mengapa Wali Songo itu bagian daripada dzurriyyah Nabi, tetapi putra-putrinya dibebaskan untuk menikah dengan masyarakat lokal? Targetnya adalah pribumisasi Islam. Karena ibarat pohon harus berakar. Ibarat pohon harus berakar sehingga sewaktu-waktu ada dzurriyyah Nabi yang mampir ke rumah dzurriyyah yang sudah bercampur baur dengan masyarakat itu lebih enak karena ada saudaranya yang sudah berakar di tengah masyarakat Nusantara ini. Makanya rata-rata kiai-kiai itu yang masih ada darah-darah ke sana itu rata-rata yang dari arus Wali Songo itu kesadaran terhadap pribumisasi Islam itu tinggi dan integrasinya dengan kebudayaan Nusantara itu tinggi karena memang itu sudah dengan sadar dibentuk oleh Wali Songo dan dipertahankan oleh Mbah Mutamakin. Bahkan Mbah Mutamakin sudah memberi contoh mengajarkan wahyu yang mulia itu kitab Al-Quran dengan kisah Dewa Ruci. Itu kan kita diberikan contoh oleh Mbah Mutamakin bahwa kita itu nggak perlu alergi di dalam mengajarkan nilai-nilai keutamaan, nilai core value ini itu dengan instrumen-instrumen lokal. Karena kalau kita masih takut dengan kebudayaan lokal, seakan-akan khawatir Islam kita itu menjadi tidak murni, itu berarti agama kita masih belum kuat. Kalau kita masih
takut berdialog dengan non Muslim, berarti agama kita ini belum kuat. Nah, kalau agama kita sudah kuat, berdialog dengan siapapun nggak akan terpengaruh. Jadi ketakutan untuk berdialog dengan kebudayaan lokal, ketakutan untuk berdialog dengan non Muslim, itu sebenarnya indikasi dari lemahnya iman seseorang yang mengaku Islam itu tadi. Nah, dan Mbah Mutamakin memberi contoh yang luar biasa, mengajarkan tauhid, mengajarkan tasawuf dengan membuat kisah Dewa Ruci. Ini kan menarik sebenarnya. Dan tentu kalau dibaca dari kacamata yang sinis, yang seakan-akan sok Islam paling murni, ini tentu akan menolak model-model yang seperti ini itu, Mas. Tapi bagi kita yang alumni Kajen nggak kaget terhadap proses dialog dengan kebudayaan, dialog dengan non Muslim, dialog dengan berbagai varian-varian yang ada di masyarakat, itu kita lebih fleksibel itu. Dan itu luar biasa karakter yang dibentuk oleh Mbah Mutamakin, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih bertahan itu, Mas. Masih bertahan dan terbawa di PBNU, terbawa di lingkungan masyarakat NU Nusantara ini. Itu luar biasa itu. Mbah Mutamakin dulu itu punya tim atau memang bergerak sendiri? Yang tim secara khusus saya belum meneliti tentang itu, Mas, karena memang mengatakan itu harus itu. Tetapi kalau melihat kultur Kajen, Mbah Mutamakin itu pesantrennya ya masyarakat. Pesantrennya masyarakat. Dulu itu kan termasuk tanah perdikan Kajen ini. Kan hanya baru belum nyampe 20 tahun kelihatannya mulai harus ada pajak dan sebagainya itu. Itu kan kalau pada akhirnya tanah perdikan menjadi sudah ditempati masyarakat secara luas, itu artinya Mbah Mutamakin itu kan betul-betul menganggap masyarakat itu bagian daripada beliau. Oleh karena itu wajar kalau masyarakat itu memiliki beliau, dan mitologi tentang beliau di tengah masyarakat sangat kuat. Tidak hanya di masyarakat Kajen, di Rembang sendiri kisah Mbah Mutamakin, di Surabaya, di Tuban sangat kuat sekali itu. Di hampir saya itu kadang-kadang kalau ngaco, kadang main-main ke alas gitu, itu kadang-kadang ada orang nggak sengaja cerita-cerita keunikan Mbah Mutamakin itu. Dan itu sebenarnya sebagai sebuah data, mitologi Mbah Mutamakin itu sudah sangat kuat, mengakar sekali. Dan hasanah itu tidak bisa dipungkiri. Kajian-kajian antropologi, kajian-kajian sejarah itu, kisah ini itu kuat sekali, Mas. Tidak hanya di Indonesia. Ini kalau bukan tokoh fenomenal yang betul-betul memberikan pembebasan dan pencerahan yang dahsyat pada zamannya, nggak mungkin bertahan sampai sekarang. Dan karya beliau ya masyarakat itu. Karya beliau adalah pribumisasi Islam ini itu sangat luar biasa. Dan itu dimunculkan secara teoritis oleh Gus Dur di beberapa wacana sosial itu. Tetapi Gus Dur sendiri kan mengaku Mbah Mutamakin adalah sebagai guru beliau dalam konteks melakukan gerakan pembebasan dan pencerahan. Dan itu diakui oleh Gus Dur dalam bedah bukunya Gus Milal di Jakarta, dan ada di pengantar beliau kelihatannya, di pengantar buku Gus Milal itu. Untuk closing statement mungkin bisa dipaparkan, Pak. Tadi untuk yang buku analisis simbol ornamen langit-langit ini mungkin sedikit untuk dipaparkan. Ini panjang sebenarnya. Mungkin untuk disampaikan bahwa mungkin ada buku lanjutan ini, Pak. Insya Allah. Ini buku bagus sekali ya. Di dalamnya itu ada konsep-konsep besar, dan ini menurut saya itu gongnya ini di belakang. Iya. Ini malah belum dikupas dalam buku ini. Saya titip tabel saya pada karya saya. Dan ini ringkasan dari ornamen Cebulek.
ringkasan dari ornamen cebolek. Di sini ada tulisan Allah yang dibungkus dengan lubangan 9. Itu sebenarnya arti pentingnya lubangan 9. Karena orang hafal Quran, hafal hadis, kalau lubangan 9-nya bocor tidak ada gunanya. Lubangan 9 itu adalah kedua mata, kedua hidung, mulut, dubur, kubul, dubur kubul itu, telinga. Ini harus disumpel dengan kalimah syahadat. Jadi sumpelan wahdah, kalimah tauhid. Dan menarik bahwa syahadat menurut Mbah Mutamakin dari ornamen cebolek itu tidak hanya di dalam lisan. Tidak hanya bagaimana, tetapi syahadat itu di seluruh lubang ini harus disyahadatkan. Artinya begini, kalau kita mau melihat sesuatu, pertama mata kita harus tergantung pada Allah, syahadat tauhid, dan objek yang kita lihat harus mahmudah, Muhammad, yaitu syahadat Rasul. Kita mau mendengarkan sesuatu, itu pertama ikatan kita itu harus dengan Allah. Objek yang kita dengar harus Muhammad, harus objek yang terpuji. Sama yang mau kita cium, pertama ikatan kita itu harus dengan Allah. Objek yang kita cium itu harus objek yang terpuji. Kemaluan kita mau kita fungsikan dalam tanda kutip itu harus ada ikatan dengan Allah, dan objek yang menjadi sasaran harus objek yang terpuji. Jadi makna syahadat dari perspektif yang Mutamakin di situ. Makanya syahadat itu menjadi inti dalam ornamen itu, yang tertulis betul syahadat itu di situ. Dan kalimah tauhid itu adalah sumpel dari seluruh lubangan biar tidak bocor. Karena itulah yang disebut guru waskito, itu sosok yang bisa menutup seluruh lubangan ini. Karena hafal Quran, hafal hadis, tapi lubangannya bocor, bahaya ini, Mas. Dan ini salah satu cara Mbah Mutamakin untuk mengendalikan ajsam. Karena ajsam itu sumbernya di lubangan 9 itu. Pintu masuknya di lubangan 9, ajsam itu. Jadi di ornamen itu juga saya temukan jejak-jejak ajaran martabat 7, Mas. Saya temukan ajaran martabat 7 bahwa ada wahdah, ada ahadiyah, wahdaniyah, wahidiyah, ada ini amsal ajsam itu. Kemudian ada arwah, setelah wahidah itu arwah, setelah arwah itu amsal ajsam, terus kembali lagi ke ahadiyah. Jadi ibarat kita konekkan ke dalam ayat Al-Quran itu surat Ikhlas itu, Mas. Ada qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, kembalinya ke ahad lagi. Artinya apa? Alam rohaniah yang diikat dengan perjanjian suci di alam arwah yang disebut dengan mitsaqan ghalidha itu akan rusak kalau orang itu tidak bisa mengantisipasi ketika orang itu sudah masuk di alam amsal dan ajsam. Tapi sebaliknya ketika orang bisa mengendalikan amsal dan ajsam, maka dia akan masuk ke ahadiyah lagi, Mas. Ini yang pesan yang sebenarnya secara singkat dari catatan saya ini, dan saya simpulkan dari ornamen Mbah Mutamakin. Jadi sumber kerusakan seseorang itu adalah terletak pada amsal dan ajsam. Kemampuan seseorang melewati amsal dan ajsam maka akan bisa menguatkan seseorang masuk ke dalam ahadiyah Allah. Berrelasi suci secara kokoh dengan Allah, yang itu sebenarnya bagian daripada rahasia Al-Mutamakin itu. Dan panjang sebenarnya, ini karena waktu terbatas itu. Ini waktu tersendiri, memang ngupas tabel ini tuh waktu tersendiri, Mas. Tapi singkatannya secara singkat ada di situ. Dan istilah-istilah insan kamil itu ada dalam ornamen Syekh Mutamakin itu.
Wah, ini pembahasannya ini bila dilanjut ini sangat panjang. Jadi untuk sesi ini kita akan akhiri dahulu. Kami dari tim Kanjengan mengucapkan terima kasih dan juga kepada Sarung Kanjeng Denim yang telah membantu dan menyupport acara ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf bila ada salah ataupun tata tutur yang tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.